segala pujian, bagi Dia segala hormat dan segala kemuliaan. Mari berikan pujian yang terbaik. Yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita bertatap muka secara online. Tapi saya percaya sekalipun kita bertatap muka secara online itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini. Lebih lagi kita berikan penyembahan dan pujian yang terbaik, sebab Tuhan kita layak dipuji dan layak disembah. Pagi hari ini firman-Nya nyatakan di 2 Korintus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, mari buka hati kita. Pagi
pagi hari ini, izinkan roh-Nya memenuhi setiap kita, memenuhi keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Mari minta ampun dan lepaskan pengampunan kepada semua orang, agar pagi hari ini kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta-Mu yang tidak pernah habis Tuhan, tapi selalu baru setiap hari. Biarlah pagi hari ini ibadah ini punya kuasa, ibadah ini penuh hadirat yang menjamah keluarga kami, menjamah kehidupan kami, menjamah bangsa kami. Bahkan semua orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka diberkati. Satukan hati kami Tuhan. Ajari kami lebih lagi menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sebab Tuhan adalah roh. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami lebih lagi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus penuhi kami. Ampuni kami. Biarlah perkenanan-Mu menjadi milik kami. Kami mau pandang Kau hanya di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami dan kami buka hati kami. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Sama-sama nyatakan amin. Mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu. Yesus, terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, yes. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, yes. Taklukkan seluruh hidupku, amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita, nyatakan Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna,
Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama seluruh keluarga. Saya undang kita sama-sama angkat tangan kita. Yes. Kemuliaan-Mu penuh setiap kami. Kemuliaan-Mu penuh setiap kami. Mari sama-sama nyatakan lebih lagi. Puji Dia, sembah Dia dengan segenap hati dan kerinduan kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja di
kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan duduk diam lebih lagi mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu lebih lagi turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan pengurapan-Mu juga turun atas kami setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Mari dengan semangat sama-sama nyatakan. Amin. Hari ini kita ibadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya dimanapun kita berkumpul memuji Tuhan, pasti di sana Tuhan hadir. Walaupun saudara sedang berkumpul dengan anak-anak di rumah, beserta suami, dan lawatan Tuhan juga terjadi di keluarga-keluarga kita. Tema khotbah saya hari ini adalah bertahan sampai akhir akan selamat. Nah saudara, kalau kita melihat situasi yang ada, yang dibutuhkan adalah iman yang teguh. Kita bertahan dalam keadaan apapun, karena ada kekuatan yang diberikan Tuhan atas kita. Jangan sesekali iman kita lemah, tetapi kita berharap kepada Yesus. Karena Yesus pasti menolong kita, bahkan melewatkan kita dari segala persoalan, bahkan dari penyakit yang sedang ada di seluruh dunia, bahkan di negeri kita. Dikatakan di dalam Matius 24 sampai dengan 13, kita sama-sama baca, saudara boleh ikuti yang ada di layar. Demikian firman Tuhan sama-sama, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kenapa firman Tuhan ini berkata demikian? Berarti ada sesuatu masalah, ada suatu persoalan yang akan dihadapi oleh manusia yang ada di dunia ini. Ada sesuatu situasi yang tidak mungkin harus dilewati oleh siapapun. Bahkan orang-orang percaya pun harus melewatinya. Karena kita tahu dunia ini sedang ada di dalam rancangannya Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Allah semuanya harus digenapi. Kalau saudara belajar firman Allah, Anda jangan hanya belajar yang mengenakan pemikiran Anda saja. Tetapi kalau kita belajar bahkan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di sana juga ada teguran-teguran Tuhan yang akan dilakukan atas dunia ini. Dan kita percaya apapun sekarang yang kita alami, bahkan yang dialami di negeri kita tentang penyakit yang sedang merebak, saya percaya ini ada di dalam situasinya Tuhan. Allah sedang memperhatikan segala-galanya. Dan yang dibutuhkan adalah iman yang teguh, supaya kita bertahan sampai Allah melewatkan segala sesuatu yang sedang terjadi ini. Ada beberapa hal saudara, bagaimana kita bertahan sampai akhir, sehingga keselamatan terjadi atas hidup kita. Saya melihat di dalam firman Tuhan, bahwa yang pertama, kita memiliki firman Allah yang hidup. Apa yang membuat kita bertahan? Karena kita memiliki firman Tuhan, memiliki janji Allah, bahwa firman Allah itu adalah iya dan amin. Bahwa Alkitab yang kita miliki, perkataan-perkataan ilahi yang ada di dalam kitab kita, itulah yang membuat kita percaya, itulah yang membuat kita iman kita teguh dan tidak goyah. Oleh sebab itu hal yang pertama, kenapa kita bisa bertahan? Karena kita memiliki firman Allah yang hidup. Bukan firman Allah yang tidak hidup, tetapi firman Allah yang bisa menghidupkan rohani kita, iman kita, sehingga kita semakin dikuatkan. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Situasi yang terjadi tentu membawa kita kepada keadaan supaya iman kita itu hidup,
Iman kita tidak boleh mati. Karena firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh keadaan. Orang yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah hidup oleh karena keadaan yang mencemaskan. Tetapi ada iman, ada jaminan firman Allah yang ada di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Sampai keselamatan terjadi atas hidup kita, atas keluarga kita, atas seluruh jemaat Tuhan. Itulah yang membuat kekuatan itu, yaitu firman Allah itu, yang hidup itu. Itulah yang membuat kita dapat bertahan dalam situasi apapun. Oleh karena itu terus bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah bimbang. Karena situasi ini Tuhan juga mengerti. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus bertahan sampai akhirnya? Sampai akhir dari keadaan ini berlalu. Yang kedua, karena setiap orang percaya itu diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara tahu apa perbedaan orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak percaya? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita, untuk memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Sehingga kekuatan yang datang dari Tuhan itu melampaui segala kesulitan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita membaca di 1 Tesalonika 1 ayat 5, dikatakan demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, saudara kekasih Tuhan, sejarah telah membuktikan bagaimana murid-murid Yesus pergi berkeliling memberitakan firman Allah. Ketika mereka menerima pengurapan Roh Kudus, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka memiliki kekuatan. Mereka memiliki kekuatan yang dinugerahkan oleh Roh Kudus. Mereka tidak takut menghadapi ancaman. Bahkan ketika mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara, mereka tetap bisa bernyanyi memuji Tuhan. Sehingga kuasa Allah terjadi dalam hidup mereka. Kalau saudara melihat bahwa semua dari murid-murid Yesus, mereka sanggup menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai akhir hidup mereka, mereka tetap setia dan percaya kepada Yesus. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Apa yang membuat mereka bisa melewatinya? Itu karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Saudara dan saya, kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita, saya yakin ada kekuatan-kekuatan Tuhan yang hidup di dalam pribadi kita. Sehingga kecemasan itu hilang. Sehingga keadaan yang sedang terjadi itu bukan persoalan bagi kita. Walaupun kita melihat sepertinya belum ada jalan terhadap virus yang sedang merebak di negeri kita, bahkan sampai di seluruh dunia. Tetapi ingat, ada Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan kepada engkau. Sehingga imunmu, sehingga kekuatan di dalam jiwamu, ada kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itulah yang tidak dimiliki oleh siapapun, kecuali mereka bersandar kepada Allah dan Roh Kudusnya hidup di dalam diri kita. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga Anda dan saya akan kokoh, sehingga Anda dan saya akan tetap ada dalam anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan sampai akhirnya kita diselamatkan? Itu karena kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Percayalah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan sukacita dalam hidup kita. Dan dikatakan lagi saudara di dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi jika
Dia memberikan jaminan. Jaminan kepada orang-orang yang percaya. Bayangkan saudara, lewat roh Allah yang ada di dalam diri kita. Kita bukan hanya kuat, tetapi kita menjadi milik Allah. Kita menjadi milik Yesus. Supaya di mana Yesus berada, Anda dan saya pun berada di situ. Itu sebabnya Yesus berbicara, jangan engkau mencintai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Tetapi cintailah keselamatanmu, jiwamu. Karena Tuhan tidak menargetkan kita untuk tetap ada di dunia ini. Tetapi Yesus lewat penebusannya, supaya di mana dia berada, kita berada di situ. Karena itulah tujuan hidup kita. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan. Sehingga saudara dan saya, bahkan siapapun yang mendengarkan khotbah ini, kalau engkau percaya kepada Yesus, saat itu Roh Kudusnya turun dan hadir di dalam hati kita. Itulah yang membuat kita menjadi milik Allah. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi apabila pengurapan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, itulah yang menjadi jaminan sehingga kita dapat memuji kemuliaan Tuhan. Dalam situasi apapun kita dapat memuji kemuliaan Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan ini. Saudara boleh menyanyikan bersama-sama dengan saya lewat pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Bagaimana kita bertahan sampai akhirnya sehingga keselamatan menjadi milik kita. Yang ketiga adalah karena ada jaminan hidup kekal. Saudara, ketika saudara bertahan, ketika saudara tidak khawatir, ketika saudara tetap berserah kepada Tuhan, ingatlah bahwa ada jaminan kekal yang disampaikan oleh firman Allah kepada kita. Ada jaminan kekal yang tersedia bagi setiap orang-orang yang percaya. Kalau saudara dan saya memiliki itu, apa yang kita khawatirkan? Mungkin Anda berpikir, waduh, apakah nanti sembako ada? Apakah makanan masih ada? Seandainya terus keadaan ini terjadi sampai 3 bulan, 1 tahun, apa yang akan terjadi? Saya mau katakan saudara, apapun yang terjadi, ada jaminan bagi hidup orang-orang percaya, yaitu jaminan hidup yang kekal. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, dikatakan demikian, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara tahu bahwa dunia yang kita diami ini adalah tempat kita sementara, Bapak Ibu. Kita tidak diizinkan Tuhan hidup kekal di sini. Dunia ini bukan hidup kita untuk kekekalan. Tetapi Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Itu yang perlu kita pegang. Itu yang perlu kita imani. Bahwa apapun keadaannya, ketika saudara tetap bertahan di dalam iman yang teguh. Dan tetap berharap kepada janji Tuhan. Karena ada jaminan yang kekal. Ada jaminan yang kekal bagi saudara dan saya. Ketika engkau sedang mengalami penderitaan. Apapun yang sedang terjadi. Kalau kita melihat sebentar nyawa orang hilang, baru batuk sebentar, tiba-tiba lenyap dan dia mati. Dan yang paling menyedihkan, kalau orang biasanya meninggal, masih rame-rame orang menguburkannya. Tetapi hari-hari ini kita lihat situasi yang sangat menyedihkan. Bahkan tidak diizinkan orang banyak menguburkan orang-orang yang meninggal oleh karena virus corona. Ini ada suatu perubahan yang sangat hebat, saudara. Kita saling mencurigai antara manusia yang satu dengan yang lain. Kita berpikir apakah orang ini sehat atau tidak. Sehingga kita membentengi hidup kita dengan menjaga jarak. Kekhawatiran antara sesama sekarang ini sedang terjadi. Ketidakpercayaan sedang terjadi. Kalau dulu saudara ada virus burung, flu burung. Itu gampang saudara. Kita bisa langsung musnahkan ayamnya. Kita langsung bisa musnahkan yang penyebab virus ini. Tetapi sekarang perpindahan virus ini dari manusia ke manusia. Dan tidak mungkin dimusnahkan, harus dirawat. Nah oleh karena itu saudara, ketakutan terjadi. Kecurigaan terjadi kepada siapapun.
Nah, saya mau katakan saudara, apapun yang terjadi, saudara dan saya ada jaminan hidup yang kekal. Kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Karena tempat kediaman di bumi ini bisakan dibongkar. Dan kediaman yang ada sekarang ini, Alkitab kita katakan nanti tidak kelihatan lagi dengan segala unsur yang ada di dalamnya. Tetapi ingat, saudara dan saya ada di mana Yesus berada, di situ kita berada. Dan dikatakan saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya tetap sungguh-sungguh bersandar kepada janji Tuhan. Ketika saudara, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, dimanapun engkau berada, di rumah-rumah yang sedang menyaksikan ibadah ini, khotbah ini, saya mau katakan, ketika engkau sedang bersandar kepada Tuhan, bukan karena banyaknya kita ibadah di satu tempat, tetapi ketika hatimu hari ini tertuju kepada Tuhan, engkau pegang, dan dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ketika engkau dalam pekerjaanmu sedang keluar, di sana engkau tetap teguh. Dan dikatakan jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kita dikaruniakan hidup penuh untuk memasuki kerajaan Allah. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, ingat ketiga hal tersebut. Kenapa kita harus bertahan sampai pada akhirnya, sehingga keselamatan menjadi milik kita. Yang pertama, kita memiliki firman Allah yang hidup. Amin. Saudara percaya kita memiliki firman Allah yang hidup? Yang kedua, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara percaya bahwa Roh Kudus pasti hadir dalam diri orang percaya yang memberikan kekuatan? Amin. Saudara percaya? Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan. Yang ketiga, kenapa kita harus bertahan dalam situasi apapun? Karena ada jaminan hidup yang kekal. Ingat, tujuan hidup kita adalah untuk bersama-sama dengan Yesus. Dunia ini bukan menjanjikan keselamatan. Dunia yang kita hidupi ini, yang dimana kita berada, bukan ini tempat kita yang sesungguhnya. Tetapi Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan pasti akan menolong kita. Karena kita memiliki firman Allah yang hidup. Karena saudara dan saya diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Karena ada jaminan kekal bagi orang-orang yang percaya. Jangan pernah khawatir. Karena Tuhan pasti menolong setiap hidup orang-orang yang percaya. Tetap semangat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pasti semuanya akan berlalu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman GBI Anugerah Gria Asri 2 tanggal 28 Juni 2020. Salam. Saudara diberkati hari ini. Saya percaya melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebelum kami bacakan pengumuman gereja dalam sepekan akan datang, terlebih dahulu
kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Pengumuman GBI Gereja Asri 2 hari ini: 1. Ibadah Raya hari Minggu pukul 9 WIB. Ibadah Grow Generation hari Minggu pukul 12 WIB. Ibadah Youth dan GC hari Sabtu pukul 19 WIB. Semua ibadah dapat disaksikan di YouTube channel GBI Anugerah Gereja Asri 2. 2. Tetap berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara agar wabah COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memberkati setiap tenaga medis yang menangani tersebut. 3. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. 4. Berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa dan negara kita. 5. Kami menghimbau untuk jaga kesehatan dan kebersihan dengan menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Dihimbau untuk setiap jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun sesuai himbauan pemerintah. 7. Diharapkan para jemaat Tuhan agar tetap mengadakan persembahan supaya tetap ada perbendaharaan di rumah Tuhan, dan untuk operasional gereja, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank BCA Cabang Cikarang dengan nomor rekening 52214377773 atas nama GBI Anugerah Gereja Asri 2, atau dapat dikumpulkan secara langsung kepada bendahara gereja, yaitu Ibu Resmina Simarmata. 8. GBI Anugerah Gereja Asri 2 akan mengikuti instruksi dari pemerintah dan OTP GBI Gatot Subroto mengenai persiapan ibadah di gereja kembali sambil mempersiapkan seluruh protokol kesehatan. 9. PAUD Eklesia di bawah naungan gereja membuka penerimaan murid baru. Bagi yang mau mendaftar dapat datang langsung ke gereja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 10 WIB. 10. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu. Sekian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, yang boleh Tuhan taburkan lebih lagi dalam hidup kami, sehingga kami percaya kami pasti menuai itu dalam hidup kami ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Perlengkapi setiap kami, bahkan berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami. Namun sebelumnya kami akan berikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Bagi yang belum bisa memberikan, Tuhan juga berkati kami melimpah-limpah. Pribadi lepas, pribadi keluarga dan di keluarga. Kami siap berikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah kemuliaan datang atas kami, keluarga kami, bangsa kami, dalam nama Yesus. Haleluya.
Maha besar Engkau Allah Bapa kami di surga. Di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami telah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dari hamba-Mu. Kami percaya Tuhan setiap firman itu telah termeterai di dalam hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan terus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Biarlah terus Engkau memberkati hamba-Mu menjadi hamba yang luar biasa, yang boleh Tuhan pakai dengan lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Engkau kiranya memberkati juga keluarganya Tuhan Yesus, pelayanannya dan seluruh kehidupannya. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan Engkau yang akan memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus juga kami berdoa untuk hamba-Mu sebagai pemimpin rohani kami, hamba-Mu Pak Niko dan juga gembala rayon kami Pak Wi. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu agar setiap hamba-hamba-Mu menerima penguahian yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Terlebih kami boleh berdoa di dalam nama Yesus untuk hamba-Mu gembala sidang kami Pak Iwan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu keluarga ini. Semakin hari semakin lebih lagi cinta Tuhan. Taruhkan terus roh pelayanan penggembalaan itu di dalam hati hamba-Mu. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya dengan mata Tuhan yang tertuju bagi bangsa kami, Indonesia akan dimenangkan bagi Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga itu akan terjadi di Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya virus corona itu kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Tuhan. Khususnya saat ini kami berdoa, kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Jawa Timur. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada di sana, menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan, menyembuhkan semua mereka yang terkena virus corona Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi berdoa untuk pemerintahan kami yang ada, dari presiden, wakil presiden, para menterinya Tuhan Yesus, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan sampai ke kelurahan dan juga RT RW Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau berikan Tuhan roh hikmat kepada mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun mereka semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan semua para medis yang saat ini sedang bekerja dengan luar biasa, memberikan yang terbaik Tuhan untuk mereka yang sudah terpapar COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan yang baru kepada mereka, bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik, obat yang sudah diberkati oleh Tuhan, supaya melalui saat ini Tuhan Yesus nama-Mu terus dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu sebagai Menteri Kesehatan di Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan luar biasa, agar melalui pelayanan hamba-Mu nama-Mu terus dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Kami boleh bersyukur, tidak satu pun kami yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami untuk mengalami penyakit ini. Tapi kami bersyukur Engkau telah tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa perlindungan Allah atas semua kami, kuasa-Mu yang melingkupi kami. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya COVID-19 ini tidak akan menimpa satu orang pun dari setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami juga berdoa pada pagi hari ini, kalau kami ada di Gereja Asri 2 bukan karena kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang indah bagi kami, agar kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di Gereja Asri 2. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dimenangkanlah Gereja Asri 2 bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tercurahlah hujan pertobatan bagi Gereja Asri 2. Tercurah Tuhan hujan keselamatan bagi Gereja Asri 2. Terima
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada rencana untuk membuka lagi kembali gereja Tuhan di tempat ini akan memulai ibadah. Kami percaya Tuhan seluruh persiapan sudah kami lakukan. Tapi satu hal yang kami rindu Tuhan, kami rindu supaya kami bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Itu sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan, agar kami bisa segera boleh bersama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu, bersuka cita, menikmati hadirat Allah di rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah boleh mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus memakai mereka menjadi alat-Mu. Bahkan lebih lagi Tuhan memberkati pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap mereka Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan bagi bangsa kami, bagi pemimpin kami, bagi jemaat Tuhan, bagi pengerja Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa, yang sanggup memberikan pertolongan, perlindungan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini karena Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan terima berkat, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah segala berkat dari Allah Bapa di sorga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang menolong, menyertai, memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari setiap engkau yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.